Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk bermajelis taklim dan tidak tahu kalau bagi saya ini adalah pertama tempat yang baru, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT dan dirahmatinya. Dan pembahasan kita sampai al-wala wal bara, dan sebelum saya mulai karena ini tempat baru gitu ya, dan pada dasarnya kita sudah sering kumpul gitu, hanya saja tempatnya pindah-pindah gitu di rumah gitu. Menyarankan dulu sebelum memulai yang akan datang paling enggak itu kalau taklim itu lebih bagus maju atau mendekat gitu ya, mendekat. Jadi gitu. Nah, apalagi yang bagian depan ini cukup luas gitu ya. Nah, insya Allah akan lebih baik, lebih diberkahi oleh Allah SWT. Nah, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Nah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita sampai pada pembahasan al-wala wal bara. Al-wala wal bara itu judulnya. Kita meskipun kelihatan judulnya itu bahasa Arab gitu ya, dan kalau diterjemahkan itu juga gampangannya umum, akhirnya lebih dikenal judul bahasa Arab ini tetap di bahasa Indonesia wala dan barok, tetap kayak gitu. Nah, adapun arti dari wala dan barok itu sendiri apa? Al-wala artinya, wala artinya bisa di sini ditunjukkan salah satu artinya, dan setelah itu penjelasannya juga disebutkan cakupannya. Wala artinya adalah mencintai. Wala artinya dekat.
Wala artinya menolong. Oke. Wala artinya loyal. Itu semuanya adalah makna daripada wala. Dan semuanya ada kaitannya. Ada kaitannya. Mencintai, menolong, dekat, loyal. Itu semuanya terkait gitu ya. Pemimpin itu juga makna masuk di dalam maknanya gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat, tadi kita sebutkan 5 gitu ya. Mencintai, dekat. Ya orang yang mencintai itu orang yang dekat gitu. Allah cinta kepada orang yang takwa, Allah dekat kepada orang yang takwa. Jadi mencintai dan dekat itu tidak bertentangan dan bahkan gitu saling terkait gitu. Mencintai, dekat, menolong kalau dia tidak mencintai, kalau dia memusuhi ya enggak mungkin menolong gitu. Dia mencintai, dia dekat, dia menolong. Loyal itu mengerahkan segala kemampuan apapun yang ia miliki ya, kepada siapa yang dia tuju dalam loyalitasnya itu gitu. Jadi loyal baik dengan pemikirannya, baik dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan hartanya, itu dia berikan. Itu orang yang loyal kepadanya. Oh dia loyal sekali dengannya. Loyal apa? Enggak punya apa-apa gitu kok. Oh dengan pemikirannya dan dengan tenaganya. Nah itu. Kalau hartanya banyak, oh dengan hartanya loyal sekali dia. Nah dan pemimpin seperti kalau dalam pelajar itu wali murid. Wali murid adalah yang menanggungnya, yang ngurusinya, gitu, dari sisi apa yang dia butuhkan. Itu wali kota, pemimpinnya. Gitu. Kalau nikah itu harus ada walinya. Nah itu semuanya makna wala. Gitu. Yang dimaksud wala di dalam pembahasan kita ini adalah dekat kepada kaum muslimin, mencintai mereka, membantu dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka, dan bertempat tinggal bersama mereka. Ini. Sedangkan barok artinya berlepas diri, memisahkan diri, membentengi diri, menjauhi, tidak berhubungan dengannya. Lawannya wala, gitu. Nah karena itu dalam bahasa pun kalau orang itu kalau dalam pelajaran ngeliritin pensil itu ya, nah itu barol kolama ya, dia motongin dia untuk ngelepas yang tidak dibutuhkan. Nah supaya pensil mata pensil tadi itu akhirnya bisa dipakai dengan baik. Itu yang dimaksud di dalam pembahasan tauhid barok, yaitu memutus hubungan, ikatan hati, memutus hubungan fisik, hubungan zahir, memutus ikatan hati dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang berseberangan meskipun tidak kafir ya. Dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang berseberangan meskipun tidak sampai kafir, tapi dia berseberangan dengan tauhid. Nah, aslinya berseberangan dengan tauhid itu adalah kesyirikan dan kekufuran, tapi kadang-kadang tidak sampai kafir, itu kesesatan. Nah, dan termasuk masalah-masalah bid'ah, ya itu berseberangan dengan tauhid. Nah, hanya saja juga tadi itu tidak sampai kafir. Memutus hubungan, memutus ikatan hati dengan orang-orang kafir dan orang-orang yang mendekati kekufuran, sehingga tidak lagi
berhubungan dengan mereka, tidak menolong mereka, tidak mencintai mereka, tidak tinggal bersama mereka, dan seterusnya. Intinya barok lawannya wala. Nah, dan akhirnya karena makna bahasa wala dan barok seperti tadi itu macam-macam gitu ya. Akhirnya wala dan barok ini istilah yang di Indonesia di kalangan dakwah itu sudah biasa. Bahkan tidak hanya di kalangan sunnah, di luar sunnah yang ada perhatian dengan dakwah, kita harus wala dan barok. Nah, jadi kayak gitu. Hanya saja golongan lain itu golongan ya, walaknya itu kepada golongan. Tidak ada yang tidak walak kepada golongan kecuali ahlus sunnah. Kenapa? Karena ahlus sunnah itu bukan golongan. Ahlus sunnah itu istilah beragama kembali kepada sunnah. Ya. Sunnah apa? Tuntunan. Beragama kembali kepada tuntunan. Loh, tidak kembali kepada Quran. Gitu. Kok kembali kepada sunnah, gak kembali kepada bukan hadis, tuntunan. Tuntunan itu Islam yang dituntunkan itu ya Quran dan hadis. Karena itu tatkala bagaimana sunnah, maksudnya ahlu sunnah dengan Quran ya. Bahkan yang berpegang teguh dengan Quran yang sesungguhnya itu adalah sunnah. Kenapa? Karena ayatnya begini, penjelasannya adalah sunnah. Dari awal kayak gitu. Akhirnya itu sebagai komunitas manusia, orang tidak punya kelompok, dia itu orang-orang sunnah. Nah, jadi itu. Maksudnya tidak punya kelompok, tidak punya organisasi, tidak punya firqah, tidak punya gitu. Tidak ada firqahnya, tidak ada organisasinya. Dia itu adalah orang-orang sunnah. Beragamanya yang penting sesuai dengan Quran dan sunnah. Siapapun orangnya, itu berarti dia nanti akan cocok dengannya. Dengan ahli bid'ah, iya cocok dengan dia dalam bab yang sesuai sunnah. Yang tidak sesuai, tidak kayak gitu siapapun dia. Nah, jadi kayak gitu. Nah, cocok dengan dia hanya yang berkaitan dengan sunnah atau yang sesuai sunnah. Nah, adapun yang prinsipnya sudah sama, itu pasti nanti akan berdekatan, akan menolong, akan mencintai. Nah, itu kalau prinsipnya sama beragama kembali kepada sunnah. Nah, ayat pemahamannya sesuai sunnah. Nah, setelah sekian abad, 1000 tahun lebih, gitu, muncul golongan yang seolah-olah lebih baik dari segi lafadznya, ternyata itu golongan yang tersesat, yaitu Qur'ani, golongan yang kembali kepada Quran, gitu ya. Qur'ani, tapi nggak mau sunnah, dan yang lebih jauh kesesatannya adalah ingkarus sunnah, maunya berpegang dengan Quran terus tidak mau sunnah. Jadi kayak gitu ya, Allah SWT menjadikan yang tadi itu yang tidak pakai golongan terus akhirnya berpegang dengan sunnah tadi itu, akhirnya jadi ahlus sunnah. Itu akhirnya nyata bahwa itu kenapa kalau maunya dasar Islam kok bukan ahlu Quran, kok ahlu sunnah? Ahlu sunnah maksudnya bukan itu seperti yang mereka pahami, bahwa ahlu sunnah itu justru yang beragama ini kembali seperti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika muncul kelompok, muncul golongan, muncul firqah Qur'ani, ternyata mereka itu orang yang jauh penyimpangannya. Itu bahkan yang ingkar sunnah itu tidak sholat, karena di dalam Quran nggak ada sholat seperti yang kita lakukan. Gitu. Dalam Quran sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sungguh sholat itu
mencegah perbuatan keji dan mungkar, dipikir melakukan sholat adalah melakukan itu pencegahan dari perbuatan keji dan mungkar. Adapun takbir sampai salam itu tidak dianggap sholat. Kenapa? Karena tidak ada dalam Al-Quran takbir sampai salam itu. Nah itu orang yang nggak mau sunnah, orang yang tidak mau sunnah. Sampai kita katakan Quran itu tidak bisa dijalankan tanpa sunnah. Quran itu global, prakteknya itu adalah sunnah, rinciannya itu adalah sunnah. Lah kalau sunnah, Quran itu ada di dalam, judulnya dari Quran, pokoknya dari Quran, globalnya dari Quran, ada rinciannya itu adalah sunnah. Nah itu kembali ya, bahwa makna wala dan barok, wala dekat, cinta, loyal, barok berlepas diri, menjauh, tidak berhubungan, gitu. Bahkan puncaknya nanti adalah memusuhi. Nah itu adalah barok. Nah sekarang kedudukan wala dan barok dalam Islam itu bagian kedua. Kedudukan wala dan barok dalam Islam. Coba kita ikuti tulisannya Syekh Shalih Fauzan. Di antara hak tauhid, di antara hak tauhid gitu, adalah mencintai ahlinya, yaitu orang-orang yang bertauhid, serta memutus hubungan dengan musuhnya, musuh tauhid. Ya, mencintai ahli tauhid dan memutus hubungan dengan musuh tauhid. Ya, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang tersesat, orang-orang yang ahli bid'ah, itu semuanya adalah musuh tauhid. Ada yang sempurna permusuhannya, yaitu orang musyrik yang di luar Islam. Di dalam bab tauhid itu yang bermusuhan, yang bertuhankan Allah akhirnya bermusuhan dengan yang bertuhankan selain Allah. Yang menyembah kepada Allah dalam bab tauhid bermusuhan dengan yang menyembah kepada selain Allah. Yang beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah bermusuhan dengan yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah itu akhirnya dekat, menolong, loyal kepada orang-orang yang bertauhid dan putus ikatan hati, putus hubungan, bahkan jauh dari orang-orang yang tidak bertauhid. Nah itu wala dan kedudukan wala. Dan sesungguhnya la ilaha illallah kandungannya termasuk wala dan bar. Kandungannya termasuk wala dan bar. Bagaimana? La ilaha, tidak ada yang berhak disembah illallah selain Allah. Gitu. Nah, satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah, selain Allah tidak berhak disembah. Maka memberikan hak ini, memberikan hak ibadah kepada Allah ini diberikan, karena itu hak Allah. Ibadah kepada Allah adalah hak Allah yang wajib dikerjakan oleh hambanya. Nah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, satu-satunya yang berhak. Maka hak ini harus diberikan. Ibadah kepada Allah itu memberikan hak Allah. Ya. Nah, ibadah. Nah, penyimpangan daripada ibadah itu ditiadakan di awal tadi. La ilaha, tidak ada yang berhak. Tidak ada. Semua selain Allah yang dipertuhankan, yang disembah itu batil. Nah, maka berlepas diri darinya. Berlepas diri darinya. Dan tidak akan terwujud ibadah kepada selain Allah itu kalau nggak ada orangnya. Patung itu bukan sesembahan kalau nggak ada orangnya. Kenapa itu jadi sembah? Karena ada orang yang menyembahnya. Nah, akhirnya kalau barok dengan patung, otomatis barok dengan ahlinya. Barok dengan berhala, barok dengan ahlinya.
Nah, jadi seperti itu. Nah, adapun ayat yang diangkat di sini surat Al-Maidah ayat 55 ayat 56. Allah berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un." Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah. Innama waliyukum, sesungguhnya wali kalian penolong kalian hanyalah Allah, wa rasuluhu dan rasulnya, walladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Nah, jadi wali kalian adalah Allah, adalah Rasulullah, adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, wali kalian adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un, orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah SWT. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, dan siapa yang berwala kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman, maka itu golongan itu pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, golongan ini maksudnya orang-orang yang seperti itu pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sini dikatakan wali kalian adalah Allah. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah wali Allah. Allah adalah penolong orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah penolong Allah. Allah dekat kepada orang-orang yang beriman, orang yang beriman dekat kepada Allah. Makna wala dan barok tadi, ya. Nah, itu. Adapun Allah penolong orang yang beriman, orang yang beriman adalah penolong Allah. Kalau manusia atau hamba kemudian menolong Allah, membela Allah, maksudnya membela agamanya. Adapun membela agamanya, membela syariatnya, membela itu yang diperintahkan oleh Allah untuk dibela, membela Rasulnya, dan seterusnya. Adapun zat Allah SWT difirmankan oleh Allah SWT, ya bani Adam, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dharri fatadurruni. Wahai orang yang beriman, kalian tidak sampai pada tingkatan bisa memberi manfaat kepadaku sehingga aku dapat manfaat dari kalian. Dan kalian juga tidak sampai pada tingkatan bisa memadorotkanku sehingga aku mendapat madorot dari kalian. Yang dimaksud dengan menolong Allah, yang dimaksud dengan menyakiti Allah, yang dimaksud dengan menolong, yang dimaksud dengan dekat, ya, intinya menolong Allah. Yang dimaksud dengan menolong Allah adalah menolong agama Allah. In tansurullaha yansurukum, jika kalian menolong Allah maksudnya menolong agamanya. Bahkan menolong apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ditolong itu dibahasakan sama dengan dia menolong Allah SWT. Nah, itu menolong yang diperintahkan oleh Allah untuk ditolong, dan nomor satu adalah agamanya. Dan karena Rasul itu yang membawa agama ini kepada umat, maka banyak juga perintah untuk menolong utusan Allah SWT, menolong agamanya, menolong utusan. Itu intinya dari ayat yang diangkat di dalam bab wala dan barok. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Gitu. Wali kalian, penolong kalian adalah Allah, adalah Rasulnya, adalah orang yang beriman. Maka kalian harus wala kepada tiga tadi itu. Harus menolong Allah, menolong Rasulnya, menolong orang-orang yang beriman, ya, dekat
kepada Allah, dekat kepada Rasulnya, dekat kepada orang-orang yang beriman, loyal kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman. Adapun makna tadi menolong, dekat, loyal kepada Allah tadi itu dekat dengan agama Allah, dengan Rasulnya, dengan Rasul langsung tatkala Rasul masih hidup, tatkala Rasul sudah meninggal dengan sunnahnya. Menolong Rasul, menolong sunnah Rasul. Kalau zatnya sudah meninggal, maka sudah tidak butuh ditolong zatnya, gitu. Tapi sunnah-sunnahnya, menolong orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman harus saling tolong menolong. Anda beriman, Anda diperintah dekat dengan orang yang beriman, menolong orang yang beriman, loyal kepada orang yang beriman. Begitu juga sebaliknya, yang beriman juga berbalik kepadanya karena sama-sama beriman. Itu ayat ini. Kemudian ayat ini tadi itu adalah hak tauhid, gitu ya. Orang yang bertauhid harus melaksanakan kewajiban apa itu? Memberikan hak tauhid. Apa itu hak tauhid? Wala dan bara. Nah, dan tidak pakai dibuat-buat. Yang penting tauhidnya benar, imannya kuat, takwanya kuat, itu akan otomatis akan jadi sendiri, ya. Karena itu bisa jadi bahan introspeksi. Apakah kita termasuk orang yang walak kepada Allah, walak kepada Rasul, gitu, walak kepada sesama mukmin, dekat, membantu, menolong, loyal. Tadi itu ya, apakah kita termasuk orang yang walak kepada? Kalau rendah berarti iman itu rendah, berarti ketakwaan itu rendah, berarti tauhidnya rendah. Kalau pikirannya, kalau tenaganya, kalau waktunya, kalau hartanya, nah banyak dikerahkan untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk orang yang beriman, menunjukkan bahwa tauhidnya kuat, benar dan kuat, menunjukkan bahwa imannya, ketakwaannya benar dan kuat. Nah, jadi kayak itu. Kemudian ayat yang kedua yang berkaitan dengan wala dan bara ini, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, saling tolong menolong, loyal. Tadi itu tidak boleh, ya. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka wali dari sebagian yang lain. Adapun kalian walaknya adalah kepada sesama mukmin tadi itu. Nah, sebagian mereka wali-wali dari sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum, siapa yang berwalak kepada mereka dari kalian, siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin kalian, maksudnya di antara kalian kalau menjadikan mereka pemimpin kalian, kalau kalian loyal kepada mereka, dekat pada mereka, menolong mereka, fa innahu minhum, maka Allah tetapkan jadi golongan mereka. Allah tetapkan jadi golongan mereka. Orang Islam tapi dekat, menolong, loyal pada orang Yahudi, orang Nasara, berarti dia itu golongan mereka. Zahirnya aja Islam tapi dia golongan mereka. Allah menyebutkan wa may yatawallahum minkum, siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpinnya, menjadikan sebagai teman dekatnya, sebagai orang yang dia berwala kepada mereka, loyal kepada mereka, fa innahu minhum, maka orang Islam yang kayak begini itu jadi golongan mereka di hadapan Allah SWT. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin,
Allah SWT tidak akan memberi hidayah kepada orang yang zalim seperti itu. Faedah yang diambil bahwa kita tidak boleh menjadikan orang Yahudi orang Nasoro, dan orang Yahudi dan orang Nasoro itu lebih dekat kepada Islam dibandingkan dengan orang Majusi, dibandingkan dengan orang yang agamanya sama sekali tidak dari Allah SWT. Nah itu. Nah, adapun mereka agamanya asalnya dari Allah, terus mereka rubah-rubah gitu. Nah, masih ada sisi sedikit kedekatan. Apa itu? Yaitu sama-sama ahli kitab. Karena itu dalam bab-bab tertentu masih ada sedikit kaitannya. Misal di dalam bab rumah tangga, ya, laki-laki boleh menikah wanita ahli kitab meskipun tidak baik. Nah itu. Nah, dibolehkan, menunjukkan ada makna kedekatan dibandingkan dengan yang tidak boleh sama sekali. Sembelihan ahli kitab yang bukan sembelihan ibadah, mereka boleh dimakan meskipun tidak baik. Itu. Lah tidak baik kok boleh. Yang dimaksud tidak baik di sini itu tatkala masalah itu dibagi 3, jelek, baik, dan itu tidak jelek dan tidak baik. Tidak jelek tapi juga tidak baik. Kalau dalam masalah hukum, mubah itu bukan kebaikan tapi juga bukan kejelekan. Yang mubah, yang bagus itu adalah yang sunnah sama yang wajib. Kamu kerjakan, kamu dapat pahala. Kalau dalam bab hukum kayak gitu ya, hukum taklifi gitu. Nah, yang jelek itu adalah yang makruh sama yang haram. Nah, itu. Adapun yang mubah itu yang enggak jelek juga enggak baik. Nah, itu. Lah kalau ada pilihan yang sunnah bahkan wajib, ngapain milih yang mubah tadi itu? Nah, karena itu boleh tapi enggak baik. Menikah dengan laki-laki menikah dengan wanita ahli kitab, sembelian ahli kitab boleh tapi nggak baik. Yang baik itu adalah sembelian orang Islam. Gampangnya begitu. Apabila bukan sembelian ibadah mereka. Tapi kalau sembelian ibadah mereka, maka nggak boleh karena mereka sudah menyembah kepada selain Allah. Nah, ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Surat Al-Mumtahanah ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum. Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian awliya sebagai wali. Jangan kau jadikan sebagai pemimpin, jangan kalian jadikan sebagai teman dekat, jangan kalian jadikan sebagai orang yang kalian cintai, orang yang kalian wala atau loyal kepada mereka. Tidak boleh. Nah, jadi itu. Nah, misalnya begini. Ada orang tua, ada anak. Orang tuanya itu musuh orang lain. Ini ada keluarga ini terdiri dari orang tua sama anak. Orang tuanya itu adalah musuh orang lain. Nah, sebagai anak yang berbakti, apa boleh mencintai orang lain musuhnya bapak tadi itu? Menolong mereka. Loh, dia musuh bapakmu, kamu tolong. Ya berarti kamu jadi golongannya. Nah, di dunia ada loh kayak gitu. Lah ini dia jadi golongan musuh bapaknya tadi itu. Nah, gambarnya begitulah. Kalian kalau mengaku menghamba kepada Allah, dekat kepada Allah, taat kepada Allah, nah, kalian tidak boleh berwala kepada orang yang memusuhi Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Dan semua yang durhaka itu adalah musuh pada Allah meskipun tingkatannya beda-beda. Meskipun tingkatannya beda-beda. Yang paling tinggi adalah yang membela kekufuran dan kesyirikan. Itu adalah musuh tertinggi. Gitu. Musuh Allah. Musuh Allah, musuh agama Allah. Adapun zat Allah SWT, nah, tidak ada. Itu yang sampai pada tingkatan memusuhi Allah, memadaratkan Allah tadi itu. Kenapa? Semua selain Allah adalah makhluk Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan hidupnya, Allah yang menjadikan matanya nanti tidur atau enggak. Bagaimana dia memusuhi zat Allah SWT? Memusuhi Allah, memusuhi agama Allah, memusuhi orang-orang yang Allah cintai, yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, memusuhi syariatnya. La tattakhidhu aduwi. Dan itu adalah aduwakum, itu musuh kalian kalau seandainya kalian betul-betul beriman dengan benar, bertauhid dengan benar. Ya, kalau kalian beriman dengan benar, bertauhid dengan benar, sesungguhnya mereka juga musuh kalian. Nah, musuh Allah, musuh kalian, jangan kalian jadikan sebagai pemimpin, jangan kalian tolong, jangan kalian berteman dengannya, jangan loyal kepadanya. Nah itu dalam surat Al-Mumtahanah. Itu bagian awal yang kita baca dan masih akan berlanjut yang berkaitan dengan wala dan barok. Dan sebelum kita akhiri, seperti biasa ada sesi tanya jawab. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Yang sudah kita awali bab wala dan barok. Dan di dalam kitab tauhid jilid 1 dari karya Syekh Shalih Fauzan, nanti ada jilid 2, ada jilid 3 yang kitab kecil ini ya. Nah, dan ada yang mencetak jadi 1. Nah, ini bab wala dan barok adalah bab terakhir. Tapi ya beberapa pertemuan, tetap mungkin 2 atau 3 kali pertemuan ya. Nah, bab terakhir dari kitab tauhid jilid 1 yang kita jadikan pegangan. Setelah selesai berarti nanti ke bab yang kedua gitu ya. Nggih, monggo kalau ada yang mau tanyakan. Dan di belakang dulu. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai soal wala, biarnya ada orang tua yang tidak sholat, terus kita sebagai orang anaknya yang mengikuti kajian sunnah itu, bagaimana? Apa penjelasannya mengenai wala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagaimana kalau anak dengan orang tua sebelum pertanyaan ya, seandainya orang tuanya kafir, seandainya orang tuanya tidak beragama Islam, bagaimana? Gitu ya. Jawabannya harus barok terhadap orang tuanya kecuali bab-bab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pembahasan khusus. Misalnya apa? Sebagai anak tidak boleh taat atas perintah orang tua yang berseberangan dengan ajaran Islam. Itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memaksamu agar kamu ikut melakukan kesyirikan, kamu tidak boleh taat. Meskipun dipaksa tidak boleh taat. Lu dipaksa lah, yang maksa orang tua. Meskipun dipaksa orang tua tidak boleh, apalagi nggak dipaksa, kamu ikut. Itu perintah. Apalagi bukan perintah, cuman saran. Ya, tidak boleh. Ya. Sempurna, tidak boleh. Kenapa? Karena yang diperintahkan itu adalah kesyirikan. Bagaimana kalau bukan kesyirikan tapi dosa besar? Juga sama, meskipun tingkatannya lebih rendah. Bagaimana kalau dosa kecil? Meskipun dosa kecil, sesungguhnya segala maksiat itu adalah mendekatkan diri kepada kekufuran dan kesyirikan.
Kenapa? Karena segala maksiat itu menjauh dari Allah, tidak taat kepada Allah. Nah, jadi itu. Nah, karena itu tidak boleh taat. Nah, adapun di dalam bab dunia, urusan dunia, karena orang tua itu jadi sebab kelahiran dirinya, gitu. Karena kebaikan dunia orang tua kepada anak utamanya adalah ketika anak masih kecil, maka anak tetap diperintah mempergauli orang tua dengan baik. Mempergauli orang tua dengan baik. Nah, jadi kayak gitu. Nah, karena ada perintah, ada larangan begini, gitu ya. Ada perintah, ada larangan. Karena itu maka segala yang berkaitan dengan agama tidak boleh ditaati, tidak boleh orang tua ditolong. Adapun yang berkaitan dengan mempergauli itu adalah kehidupan sosial semata. Kalau di dalam bab agama tidak boleh, terus diperintah di dalam bab pergaulan gitu, tetap nggak apa-apa. Berarti pergaulan itu masalah sosial semata, masalah kemanusiaan semata. Orang kafir adalah musuh, tapi kalau tidak sedang dalam bab perang, dalam bab gitu ya, dalam keadaan, maka toleransi kepada orang kafir di dalam bab pergaulan, dalam bab muamalah, toleransi. Dan hanya Islam yang mengajarkan toleransi dengan baik dan sempurna. Nah, jadi ya itu. Nah, kepada orang tua lebih dekat lagi daripada toleransi kepada tetangga yang kafir. Nah, terus sekarang pertanyaannya, orang tuanya Islam tapi malas sholat. Nah, karena orang tuanya, dan Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, maka harus berusaha banyak diarahkan, dinasihati bagaimana caranya supaya orang tua bisa sholat, bisa baik kepada agamanya, dan itu tidak memperjeleknya, tapi itu justru menjadikan dia lebih baik. Nah itu. Nah, karena itu dengan orang tua berkaitan dengan sosialnya masih terus, berkaitan dengan agama tidak boleh taat. Ya, berkaitan dengan pergaulan diperintah baik, tapi dalam kaitan agama tidak boleh taat. Nah, kamu gini kan, loh kalau itu tidak sesuai dengan Islam ya, mohon maaf bahwa saya sholat, bapak nggak sholat, tidak. Nah, bapak belum tahu kalau ini itu justru salah. Lah termasuk itu. Adapun dalam bab-bab kemanusiaan, gitu, saya tetap diperintah baik kepada orang tua. Jadi kayak gitu, berusaha nggak dengan langsung kayak gitu ya, dengan bahasa yang mengandung makna kayak gitu. Nah, ini baru saja kita sebutkan, terus ada pertanyaan tertulis, Ustadz bagaimana tentang toleransi antara Islam dan Nasoro menurut pandangan sunnah, gitu ya. Kalau toleransi itu toleransi ketuhanan dan sesembahan, itu membatalkan iman, membatalkan Islam. Islamnya orang Islam itu batal, seluruh ibadahnya batal, nanti kalau mati di neraka selama-lamanya. Itu kalau toleransi ketuhanan, toleransi sesembahan. Ya, toleransi itu Tuhanan bagaimana? Oh, kita hormati meskipun Tuhannya mati disalib. Kita tidak boleh nyalahkan. Itu Tuhan yang mati disalib itu. Ya, itu Tuhan. Loh, Tuhanmu? Enggak, Tuhannya mereka. Tuhannya mereka, dan kita harus memuliakan. Gitu ya? Itu toleransi ketuhanan, ya. Toleransi ketuhanan, itu. Jangan disalahkan. Toleransi itu Tuhan, Tuhannya mereka. Tuhan kok disalahkan? Meskipun bukan Tuhan Anda, itu rumah Anda, ya. Itu rumah mereka. Misalnya rumahnya, rumah mereka. Mereka senang rumahnya tinggi, lebar, gitu. Atau rumahnya tinggi, kecil, memanjang, itu rumah
mereka, jangan dicela, jangan dirusak. Nah, bahkan harus kita hormati Tuhan itu. Toleransi, tapi toleransi ketuhanan. Dianggapnya seperti rumah, dianggapnya seperti kendaraan. Ini bab ketuhanan. Kalau toleransi kayak gitu berarti Anda tidak menyalahkan. Memang nggak boleh disalahkan. Toleransi, jangan menyalahkan, gitu ya. Berarti Anda punya la ilaha illallah apa enggak? Nah, itu la ilaha, tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Maknanya semua ketuhanan selain Allah itu batil, salah, jelek. Semua sesembahan selain Allah itu batil, salah, jelek. Itu maknanya. Berarti Anda punya la ilaha illallah apa enggak? Kalau Anda punya la ilaha illallah, itu bukan Tuhan, itu salah mereka. Menuhankan itu jelek, batil. Nah, itu dalam bab ketuhanan. Dalam bab ketuhanan itu urusan hati, bukan urusan lisan, bukan urusan makanan, bukan ini dalam bab ketuhanan. Terus hati kita disuruh membenarkan Tuhan yang mati disalib. Emang yang menyalib siapa? Manusia. Tuhan disalib oleh manusia gitu. Nah, ini keyakinan. Ini keyakinan. La ilaha illallah. Membenarkan Tuhan selain Allah berarti dia tidak punya la ilaha illallah. Yang tidak punya la ilaha illallah itu nanti di neraka selama-lamanya. Yang tidak punya la ilaha illallah nanti. Nah, itu toleransi tentang ketuhanan dan sembahan ya. Toleransi di dalam ibadah sama. Tadi kan ketuhanan dan sesembahan itu ibadah. Tidak boleh toleransi dalam ibadah. Apa toleransi dalam ibadah? Itu menyembah kepada saya, itu ibadah kepada selain Allah. Nah itu ya. Nah, gitu. Yang benar ibadah hanya kepada Allah. Dan kita berkeyakinan kayak gitu, itu tidak menyakiti siapa-siapa. Coba sekarang, saya suka bubur kacang hijau. Sebelah saya nggak seneng. Saya yang seneng itu es campur. Oh, saya es campur itu baru mulai sudah batu-batu, benci saya. Terus dipaksa saya harus seneng es campur gitu. Nah, dalam bab ini dalam urusan hati. Urusan hati. Saya berkepercayaan seperti ini, Anda berkepercayaan seperti itu, gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus ada filsafat baru ya, yang di zaman dulu tidak digalakkan, terus di zaman sekarang digalakkan. Apa itu? Semua agama benar. Semua agama benar. Saya berpemahaman semua agama benar itu jangan dikira gitu. Maksudnya saya memahami mereka ini. Jangan dikira ini di awal gitu ya. Bahkan ketika masih belajar, ada yang berpemahaman kita harus objektif. Nah, jadi itu kita harus objektif bahwa Islam benar itu menurut kita, menurut mereka, menurut orang Nasoro yang benar, Islam yang salah, agama lain salah. Gitu. Menurut orang Yahudi yang benar, yang lain salah. Menurut Konghucu, menurut Shinto, menurut semuanya pemiliknya masing-masing meyakini benar, yang enggak gitu salah gitu ya. Nah itu. Nah itu. Nah, jangan egois. Nah, terus begitu kan ya. Nah, yang pertama, kalimat Anda sendiri menunjukkan bahwa enggak semua benar. Ya. Kalimat Anda sendiri menunjukkan mana tidak semua benar. Nah, jadi katanya menurut Nasoro yang benar. Berarti nggak semua benar toh. Nah, jadi ya itu, karena itu berpemahaman semua agama benar itu justru yang nggak pakai akal. Itu satu. Yang kedua, kalau babnya itu satu, babnya ketuhanan. Tuhan Allah benar. Di sana Tuhan batu benar, Tuhan pohon benar. Kalau begitu, itu
Itu harus difahami. Kalau misalnya di ruangan sini diajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Lalu di gedung sebelah diajarkan 2 tambah 2 sama dengan 7, 3 tambah 3 sama dengan 8. Begitu ya? Itu bukan berarti ajaran di sini benar untuk anak-anak sini, ajaran situ benar untuk anak-anak situ. Bukan gitu. Kebenaran itu ada patokannya, ada standarisasinya. Nah itu, lo kalau di situ 1 tambah 1 7. Nggak boleh orang ngomong semaunya kayak gitu. Nah, kita harus toleransi. Itu gimana toleransi? Nah itu. Nah jadi keyakinan dalam ketuhanan itu tidak ada toleransi, dan itu tidak mengganggu siapa-siapa. Tidak mengganggu siapa-siapa gitu. Nah, toleransi adalah di dalam bab kehidupan keduniaan, jadi gitu. Meskipun begitu juga ada aturannya. Nah, dan yang mengajarkan toleransi itu adalah Islam. Yang mengajarkan toleransi yang benar, yang tidak mendolimi yang lain, itu adalah Islam. Dan kenyataannya agama Islam yang benar, yang toleransinya paling tinggi. Di muka bumi ini tidak ada pembantaian yang dilakukan oleh orang Islam, tapi orang Islam yang dibantai oleh orang non-Muslim di muka bumi ini, mau di Indonesia mau di luar Indonesia banyak. Coba di luar Jawa yang sering ada berita, wah itu dibakar itu Pak, yang melakukan kalau gitu orang non Muslim dilakukan oleh orang Islam nggak pernah kedengar. Tapi kalau yang dilakukan pada apabila kita membuangnya, jawabannya segala macam yang perlu dibuang harus dibuang, gitu ya. Nah itu. Jadi misalnya bunga ini adalah bunga sesembahan di tempat mereka, kita tidak boleh gitu. Kita tidak boleh mengganggu, merusak gitu. Tapi kalau diperhatikan, kalau bunga-bunga itu dibuang di tengah jalan, maka harus difahamkan kepada mereka bahwa beragama itu tidak membuat kejelekan dan kerusakan. Jalan ini di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, pemerintah menyiapkan tukang sapu. Loh, Anda kok dengan sengaja beribadah mengotori jalan, gimana? Itu kesalahan yang harus diluruskan. Silakan Anda melakukan, tapi jangan yang kayak gitu. Nah, ibadah di tempat beribadah. Nah, jadi kayak gitu. Jadi tidak boleh dengan bahasa apapun buang sampah di tengah-tengah jalan. Nah, bunga kalau sudah dibuang-buang di tengah jalan itu jadi sampah. Tidak boleh. Itu kayak gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan ini. Adapun berkata dan berbuat begini tetap di tempat berkata dan berbuat begini. Maksudnya berkata tidak boleh, lalu ada bunga-bunga di tengah jalan disapu gitu ya. Itu tetap di tempat yang tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Paham ya? Misalnya ngomong begini terus misal di Bali, atau nyapu bunga di jalan itu di Bali, akhirnya umat itu marah terus ngambil bensin dilempar, dibuang ke rumah terus dinyalakan, akhirnya kebakaran. Anda melakukan kebaikan yang kecil menimbulkan fitnah yang lebih besar. Tidak boleh kayak gitu. Nah, jadi itu. Jadi ngomong juga pada tempatnya, berbuat juga pada tempatnya. Nah, dakwah tidak boleh. Dakwah itu mengajarkan Quran dan Sunnah, itu dakwah ya. Dakwah itu tidak boleh
dilakukan jika difahami akan nggak membawa kebaikan, malah menimbulkan fitnah yang lebih besar. Jika difahami kayak gitu. Adapun kita punya rumah sendiri, terus kita mengajarkan Quran Sunnah, terus orang lain itu ganggu, bahkan sampai membakar, itu bukan kita yang salah. Loh, kita dakwah di rumah sendiri kok, bukan mereka yang kita dakwahi kok. Nah, jadi itu. Sekarang apa perbuatan kita yang menyakitkan kalian? Kok kalian bakar-bakar di rumah kita, misalnya itu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ada lagi yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kayak orang Muslim kalau masuk masjid kan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah apa boleh kita melakukan tahiyatul masjid sama itu sholat apa? Apabila sudah azan. Ya. Ya, jadi sholat tahiyatul masjid ketika azan. Kalau azan Jumat, kalau azan itu azan Jumat, maka masuk terus langsung tahiyatul masjid, itu lebih kuat, lebih benar dibandingkan dengan yang menunggu. Nah, gitu ya. Yang berpemahaman menunggu azan karena jawab azan, nanti azan selesai terus sholat. Ada pemahaman kayak gitu, tapi itu lemah. Itu pemahaman yang lemah. Yang lebih kuat, yang lebih benar, itu langsung sholat. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu kewajibannya lebih tinggi. Gitu. Kewajiban lebih. Semua ibadah harus dihentikan tatkala khatib naik mimbar untuk berkhutbah. Nah, jadi itu. Nah, tahiyatul masjid meskipun khatib sedang berkhutbah boleh apabila dia datangnya terlambat, tidak. Nah, khusus untuk tahiyatul masjid. Tapi kalau bisa lebih awal, maka harus lebih awal meskipun waktunya azan dibandingkan dengan waktu khatib naik mimbar. Nah, itu maksudnya. Adapun apabila azan biasa, nah maka kalau sedang azan dia masuk masjid, berdiri dulu nunggu. Kenapa? Menunda tahiyatul masjid setelah azan itu lebih bagus. Karena apa? Mendengarkan azan bisa, menjawab azan bisa, tahiyatul masjidnya juga bisa. Nah, jadi itu. Nah, itu yang berkaitan dengan bagaimana dengan salat qobliyah. Salat qobliyah setelah azan. Salat qobliyah itu setelah azan, bukan waktu azan, sebelum iqamah. Nah, sebelum qomat. Ini bahasa Jawanya gitu ya, qomat, atau bahasa Indonesia qomat, iqamah gitu ya. Nah, ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai agama, jadi kalau misalnya anak kita dapat beasiswa di luar negeri, saya tinggal di tempat non muslim dalam 1 bulan misalnya, itu negara muslim. Apa? Gimana kira-kira? Boleh. Jadi dia tinggal di tempat orang yang non muslim. Apa kita izinkan? Dimatikan. Iya. Jadi dapat beasiswa belajar di luar negeri non muslim gitu ya. Nah, itu. Jadi apabila belajar itu
bukan ilmu yang dibutuhkan di dalam Islam, berakibat tinggal di negeri non-muslim dan di sana sendiri komunitas lingkungannya itu juga non-muslim, maka ulama ahli sunnah menjelaskan itu tidak benar. Itu tidak benar. Gitu. Jadi misalnya begini, di Surabaya kampusnya di Gedung Baru, terus tinggalnya ya di situ, gitu. Nah terus lingkungan di situ semuanya non muslim, pelajarannya umum, ya pelajaran umum. Kalau tidak darurat apa? Ilmu umum ini kalau tidak dipelajari terus dibawa ke negerinya, nanti negerinya jadi banyak menghadapi kesulitan. Negerinya banyak menghadapi kesulitan, gitu ya. Nah kalau gitu mempelajarinya namanya terpaksa atau darurat. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan umum di sana. Kalau nggak belajar di sana nggak ada. Nah itu namanya darurat. Itu boleh dan memilih orang Islam yang betul-betul bisa menjaga agamanya. Adapun apabila ilmu di mana-mana banyak yang juga sudah punya, terus ini hanya belajar dapat beasiswa untuk apa? Untuk kepentingan dirinya, supaya dia jadi hebat begini-begini dalam, terus di lingkungannya kayak begitu. Misalnya di Korea, nanti di sana tempatnya dan lingkungannya non muslim. Hanya saja kalau sholat juga tidak dilarang. Kenapa? Di sana bebas, gitu ya, mau apapun bebas itu. Bebas, liberal di dalam segala urusan, misalnya begitu. Di dalam Islam tidak boleh kalau nggak terpaksa, itu yang pertama, gitu. Nggak boleh kalau nggak terpaksa. Lah bagaimana kalau terus akhirnya lanjut, gitu? Dinasihati terus supaya menjaga agamanya. Kamu telah menjerumuskan dirimu menuju ke tempat yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena itu banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah jadi kayak gitu. Nah mungkin itu, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.